Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 3. Minggu lalu kami telah menyampaikan materi tentang emosi dan suasana hati. Yang ini nih teman-teman. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kepribadian dan nilai. Langsung saja, mari kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Cia Dinasti NPM 125 di sini untuk melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada kepribadian dan nilai. Jadi, apakah kepribadian itu? Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara di mana seorang individu itu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya di sini ada mengukur kepribadian. Jadi, alat yang paling umum untuk mengukur kepribadian itu adalah melalui survei laporan diri, di mana seorang individu itu mengevaluasi dirinya sendiri dalam serangkaian faktor, seperti contohnya itu, saya sangat khawatir tentang masa depan. Dan yang selanjutnya ada pembeda kepribadian. Di sini ada hereditas. Jadi hereditas itu mencakup figur fisik, fitur-fitur wajah, jenis kelamin, temperamental seseorang, komposisi otot dan refleks, level energi dan ritme biologis umumnya dianggap benar-benar atau secara substansional dipengaruhi oleh orang tua dengan biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inheren orang tua kandung. Yang selanjutnya ada karakteristik kepribadian menjelaskan itu perilaku seseorang atau rasa malu, agresif, penyerahan diri, malas, ambisius, setia, dan takut. Yang selanjutnya ada model kepribadian 5 besar. Yang pertama itu ada ekstraversi. Jadi ekstraversi itu adalah sikap atau tipe kepribadian seseorang yang minatnya lebih mengarah ke alam luar dan fenomena sosial daripada terhadap dirinya dan pengalamannya sendiri. Yang kedua itu ada keramahan. Yang ketiga itu ada faktor kehati-hatian. Yang keempat ada stabilitas emosional seseorang, dan yang kelima ada keterbukaan pengalaman. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu mengenai Myers-Briggs Type Indicator atau lebih sering kita kenal sebagai MBTI. Ini mungkin bagi teman-teman semua udah gak asing lagi ya dengan kata-kata MBTI ini. Atau mungkin teman-teman udah pernah mendengar atau membaca soal tipe kepribadian seperti INTJ, INFP, atau ESTP. Nah, itu sebenarnya merupakan indikator-indikator dari MBTI. Terdapat 8 indikator dalam MBTI ini teman-teman. Yang pertama, extrovert versus introvert yang diwakili oleh huruf E dan I. Sensing versus intuitive diwakili oleh huruf S dan N. Thinking versus feeling diwakili oleh huruf T dan F. Kemudian judging versus perceiving diwakili oleh huruf J dan P. Individu ekstrovert ini memiliki sifat ramah dan hipersosialisasi dan percaya diri, sedangkan introvert tenang dan pemalu. Untuk individu perasa atau sensing, mereka bersifat praktis serta memilih rutin dan berurutan. Mereka fokus pada detail, sedangkan pada intuitif, mereka tergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran yang besar. Kemudian tipe yang memikirkan atau thinking biasanya menggunakan penalaran logika untuk menangani masalah, sedangkan tipe yang merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Selanjutnya, tipe menilai atau judging. Mereka menilai, menginginkan kendali, dan memilih urutan struktur. Sementara tipe penerima atau perceiving, mereka lebih spontan dan fleksibel. Selanjutnya, di sini ada model sifat-sifat kinerja perilaku organisasi. Dalam model ini terdapat 5 dimensi yang mendasari semua yang lainnya dan mencakup hampir semua variasi signifikan dalam kepribadian manusia. Yang pertama, ada stabilitas emosi. Pengaruhnya itu dapat membuat individu lebih sedikit pikiran negatif, lebih tidak
waspada yang berlebihan dan berakibat pada kepuasan hidup dan kerja yang lebih tinggi serta level stres yang lebih rendah. Kemudian dimensi ekstraversi mempengaruhi keahlian interpersonal yang lebih baik, dominasi sosial yang lebih besar, lebih ekspresif secara emosional, akibatnya kinerja yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik, kepuasan kerja dalam hidup yang lebih baik. Untuk dimensi keterbukaan mempengaruhi meningkatnya pembelajaran lebih kreatif, lebih fleksibel dan otonom, akibatnya pelatihan kinerja, peningkatan kepemimpinan, lebih adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu dimensi keramahan, pengaruhnya lebih disukai, lebih patuh dan taat, akibatnya kinerja lebih baik, level perilaku menyimpang yang lebih rendah. Dan yang terakhir dimensi kehati-hatian yang mempengaruhi lebih banyak usaha dan lebih terdorong dan disiplin, teratur dan terencana, akibatnya kinerja yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik, dan umur panjang. Selanjutnya, Dirk Diat, para peneliti telah menemukan bahwa 3 fitur yang tidak diinginkan sosial lainnya yang kita punya dalam tingkatan yang beragam dan relevan terhadap perilaku organisasi, yaitu Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Karakteristik kepribadian Machiavellianisme sering disebut Marx dinamai sesuai dengan namanya Niccolo Machiavelli yang menulis pada abad ke-16 bagaimana memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Seorang individu yang dominan, Machiavellianisme pragmatis, mempertahankan jarak emosional dan percaya bahwa hasil dapat membenarkan cara. Narsisme, Sabrina, suka menjadi pusat perhatian, kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan. Psikopat adalah bagian dari Dirk Diat, tetapi dalam perilaku organisasi ini tidak merujuk pada kegilaan. Dalam konteks perilaku organisasi, psikopat didefinisikan sebagai kurangnya kepedulian kepada orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal ketika tindakan mereka menyebabkan kerangka kerja pendekatan penghindaran. Kerangka kerja pendekatan penghindaran telah menggunakan karakteristik kepribadian sebagai motivasi. Motivasi pendekatan adalah keterkaitan kita pada rangsangan positif dan motivasi penghindaran adalah respon kita pada rangsangan negatif. Ketika kerangka kerja pendekatan penghindaran telah memberikan beberapa pandangan penting perilaku organisasi, ada beberapa isu yang diselesaikan. Yang pertama, apakah kerangka kerja itu secara sederhana merupakan cara mengategorikan sifat-sifat positif negatif? Yang kedua, sifat-sifat apa yang cocok dalam kerangka kerja itu? Asvia, NPM 220110100105 ingin menjelaskan mengenai sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Yang pertama, ada evaluasi inti diri. Orang yang mempunyai evaluasi diri positif menyukai dirinya dan memandang dirinya efektif, mampu, dan dalam kendali atas lingkungannya. Mereka dengan evaluasi diri negatif cenderung tidak menyukai dirinya, mempertanyakan kemampuannya, dan memandang dirinya tidak berdaya atas lingkungannya. Yang kedua, pengawas diri. Kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Yang ketiga, kepribadian proaktif. Seseorang yang secara aktif mengambil inisiatif untuk memperbaiki kondisi saat ini atau menciptakan yang baru. Selanjutnya ada kepribadian dan situasi. Kekuatan situasi, yaitu tingkat di mana norma-norma, petunjuk, atau standar mendikte perilaku yang pantas. Teori kekuatan situasi mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Para peneliti telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dari segi 4 elemen. Yang pertama, kejelasan, tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Kedua, konsistensi, tingkat di mana petunjuk-petunjuk tentang kewajiban tanggung jawab kerja cocok satu sama lain. Yang ketiga, batasan, tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendali. Yang terakhir ada konsekuensi, tingkat di mana keputusan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, pasokan, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada nilai. Nilai atau value mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seorang
individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan, dan memiliki atribut isi maupun intensitas. Kita semua memiliki sebuah hierarki nilai menurut kepentingan relatif yang kita berikan pada nilai-nilai seperti kebebasan, kesenangan, hormat diri, kejujuran, kepatuhan, dan kesamaan. Selanjutnya ada pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Kita memasuki sebuah organisasi dengan ide-ide yang ditanamkan sebelumnya mengenai apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya terjadi. Ide-ide ini tidak bebas dari nilai. Sebaliknya, mereka mengandung interpretasi kita tentang yang benar dan salah serta pilihan kita untuk perilaku atau tujuan tertentu terhadap pihak lain. Jadi nilai mengabulkan objektivitas dan rasionalitas mereka memengaruhi sikap dan perilaku. Selanjutnya mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Organisasi hanya peduli dengan kepribadian yang fokus utama mereka adalah mencocokkan individu dengan pekerjaan tertentu. Pertimbangan itu telah berkembang dengan mengikutsertakan seberapa baik kepribadian dan nilai. Mencocokkan orang dan pekerjaan merupakan usaha untuk mencocokkan tuntutan pekerjaan dengan karakteristik kepribadian, diilustrasikan paling baik dalam teori kecocokan kepribadian pekerjaan. Tipe kepribadian serta mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Saya Wahyu Tasari NPM 135. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai internasional. Yang pertama itu ada jarak kekuasaan, yaitu menjelaskan tingkat di mana orang-orang dan dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan itu udah dalam institusi dan organisasi menyebar tingkat mereka. Yang kedua ada individualisme versus kolektivisme. Individualisme itu tingkat di mana orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individual dibandingkan sebagai agar kelompok dan mencapai hak-hak individu di atas segalanya. Yang ketiga ada juga maskulinitas versus feminitas, yang dimana tingkat di budaya itu menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian kekuasaan dan kendali, berlawanan dengan pandangan pria wanita yang sama. Yang keempat ada juga penghindaran ketidakpastian, yaitu tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak struktur penentuan penghindaran ketidakpastian mereka. Yang terakhir ada orientasi jangka panjang versus jangka pendek, yaitu tambahan terbaru pada tipologi Hofstede mengukur kesetiaan masyarakat pada nilai-nilai tradisional. Yang selanjutnya ada kerangka global untuk menilai budaya, yang dimulai tahun 1993, program riset kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi adalah sebuah investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budayaan nasional, dan dengan menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara. Tim global
dimensi yang membedakan budaya nasional. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.